Semoga yang subscribe channel ini Allah lindungi kalian dari kejahatan jin dan manusia. Lisa Amir Al-Qaddafi, jemaah haji asal Libya, ditolak 2 kali naik pesawat. Subhanallah. Terjadi saat seorang jemaah haji asal Libya bernama Amir Al-Mansur Qaddafi mengalami peristiwa tak terduga terkait perjuangannya beribadah ke tanah suci. Ya, ini sama-sama juga ditolak ya. Dengan rombongan haji terakhir dari Libya. Namun tiba-tiba dirinya dilarang naik pesawat karena ada masalah dengan bagian imigrasi bandara lantaran nama belakangnya yang mirip dengan mantan pemimpin Libya. Subhanallah. Ini teman-teman ditolak ya naik pesawat hanya gara-gara permasalahan di imigrasi, yaitu nama teman-teman. Jadi namanya ini di belakang itu mirip dengan pemimpin Libya yang kita semua tahu yang dulu dikudeta oleh rakyatnya, yaitu Muammar Gaddafi. Nah, yang ditolak ini untuk naik pesawat ini namanya belakang itu Gaddafi. Nah, kita coba lanjutnya. Meski ia telah memohon dengan tulus, pesawat tetap berangkat tanpanya. Oh, tetap akhirnya Dalam tidak dibawa ya. Amir pun berkata bahwa ia tidak akan beranjak dari tempat itu kecuali untuk berhaji. Subhanallah, Masya Allah. Jadi orang ini, nah ini teman-teman ya, ini ketika memang betul-betul bulat dia mau berhaji karena Allah. Nah kita lihat, ini Masya Allah, sangat ya ini, saya sendiri ingin menangis rasanya teman-teman. Ingin menangis, kenapa? Ini kalau benar ya, ceritanya ini kalau benar, ini sangat keajaiban Masya Allah. Kalau tidak campur tangan Allah, mustahil ini. Nanti kalian juga akan melihatnya. Kalian juga akan berpikir yang sama seperti saya. Mustahil. Kalau ini bukan campur tangan Allah. Nah, ini teman-teman, bedanya dengan saudara kita yang sebelumnya itu sampai meninggal. Kalau yang ini, dia bulat karena memang hajinya itu untuk Allah. Tapi, ya, setelah dia juga sudah menyelesaikan syarat-syaratnya, menunaikan semua syarat-syaratnya. Jadi jangan hanya kita sepihak, hanya atas dasar kita itu bulat kepada Allah, tapi kita di sisi lain tidak memenuhi syaratnya yang mana itu merugikan orang lain. Nah ini yang harus dipahami. Jadi jalannya juga harus bersih, tidak ada di situ cara-cara yang merugikan. Misal kalau kita itu harus beli ini, bayar ini, kita tidak mau bayar, mensiasati. Jangan kalau bisa ya. Kecuali kalau kita umroh mandiri. Itu bedanya kalau umroh mandiri itu kan cuman bagaimana kita ke sana itu menghemat. Tapi semua syarat-syarat yang harus dibeli ya kita beli. Jadi bedakan antara kita itu melalaikan kewajiban kita untuk membayar yang sudah ditetapkan dengan kita menghemat, itu beda teman-teman. Nah sama seperti saudara kita ini yang dari Libya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Kalau kita nanti sampai selesai nontonnya. Yuk kita lanjut ya. Keajaiban pun terjadi. Keajaiban pun terjadi. Pesawat yang seharusnya ia tumpangi berangkat, tiba-tiba ada kerusakan teknis yang memaksa pesawat tersebut untuk kembali ke bandara. Nah, jadi ketika sudah pesawatnya ini berangkat teman-teman ya, jadi yang dari Libya ini sudah tidak boleh ikut dan dia tetap masih tidak beranjak dari tempat duduknya karena dia sudah komitmen, sudah bulat haji untuk Allah. Jadi dia sudah tidak mau tahu sudah nasibnya bagaimanapun, dia tetap duduk. Nah ini awal mulanya keajaiban ini sudah terjadi. Jadi pesawat ini akhirnya kembali teman-teman. Bayangkan, jadi dia sudah terbang, malah terjadi permasalahan teknis. Nah, dan harus kembali teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Saat itu pihak maskapai telah mencoba agar Amir bisa ikut naik. Nah, jadi saat dia itu sudah kembali lagi, mau berangkat lagi, pihak maskapai ini sebenarnya sudah ingin berharap si Amir ini ikut, tapi lagi-lagi pihak imigrasi masih belum membolehkan. Bukan belum membolehkan ya, tidak membolehkan teman-teman. Coba kita lihat.
Namun sang pilot menolak karena alasan teknis. Oh, pilotnya di sini. Jadi pilotnya yang menolak, bukan imigrasi. Agak error saya ini. Saat pesawat tersebut kembali lepas landas, tak lama kemudian pesawat tersebut kembali lagi karena ada keadaan darurat. Subhanallah, Masya Allah. Kembali lagi teman-teman ya. Bayangkan, ini kali kedua ini. Kembali lagi. Katanya ada keadaan darurat. Ini kalau bukan karena campur tangan Allah, mustahil. Bayangkan. Ya, saya sedikit cerita endingnya. Ini hanya gara-gara satu orang. Ketika Allah ridho, ketika Allah mau, dia harus haji. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghentikan itu. Dan ini terjadi. Sholat sebuah keajaiban dan ada campur tangan ilahi. Di sini juga disebutkan kalau bukan ada campur tangan ilahi. Ya iyalah, karena ini tidak masuk akal. Akhirnya sang pilot berkata bahwa dirinya dengan tegas mengatakan tidak akan terbang lagi kecuali Amer ikut bersama mereka. Masya Allah. Jadi akhirnya dari pilotnya sendiri. Nah ini juga ada apa? Kita nggak tahu ada apa ini kok pilotnya sudah akhirnya tidak mau terbang lagi kalau Amer tidak ikut. Padahal sebelumnya pilotnya yang nggak mau, nolak. Jadi di sini teman-teman, kalau Allah sudah berkehendak, tidak hanya pesawatnya yang digerakkan oleh Allah. Bahkan yang tersulit, yaitu hatinya manusia, pikiran manusia, itu juga akan Allah ganti, akan rubah teman-teman. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati, dialah Allah. Dan terbukti di sini. Jadi kalau kita melakukan apapun itu dengan syarat yang sudah benar, jalan yang benar, baru di situ kita punya kesungguhan, pasti insya Allah ada keajaiban yang selalu datang. Itu sudah sunatullah alam. Orang muslim harus meyakini itu. Nah terkadang kita itu teman-teman cuman maunya sendiri aja yang harus terpenuhi. Keinginan kita, keinginan perut kita tok yang harus terpenuhi. Tanpa kita menunaikan kewajibannya. Nah ini repotnya. Dari mana nanti ada rahmat Allah yang turun? Jadi kalau kita ingin betul-betul selalu menghadirkan keajaiban-keajaiban dari Allah, maka kita harus menjalankan kehidupan ini dengan benar, teman-teman. Insya Allah. Seperti yang terjadi pada saudara kita ini. Kalau sebelumnya saudara kita harus sampai dengan meregang nyawa ya, yaitu perjuangannya luar biasa. Tapi karena mereka itu mengambil risiko yang sebenarnya itu kesalahan mereka, ya mau gimana lagi? Negara tidak bisa disalahkan. Karena negara sudah membuat aturan, penuhi ini aturan. Kitanya sendiri yang ngeyel, kitanya sendiri yang tidak mau ikut aturan, apalagi itu berhubungan dengan hak keuangan ya. Jadi kalau sudah berhubungan dengan keuangan, yaitu penuhi keuangannya. Jangan kita itu mencari cara untuk ilegal-ilegalan teman-teman. Kecuali kita bukan urusan ibadah. Ilegal ini ada haknya orang lain. Dalam hal ini katakanlah itu negara yang tidak kita berikan. Nah ini mempengaruhi kepada nilai ibadah kita. Makanya saya bedakan dengan contohnya umroh mandiri. Umroh mandiri itu mereka menghemat pembiayaan, tapi semua syarat yang berhubungan dengan keuangan itu dipenuhi. Kalau saudara kita itu tidak memenuhi salah satu syarat yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut, itu yang jadi masalah. Ya kita lanjut teman-temannya, ini sudah terakhir ini ya. Ini endingnya ini sangat mengharukan ini. Oh saya lihat videonya Masya Allah. Karena kenapa teman-teman? Karena saya masih belum diberi kemampuan oleh Allah untuk haji. Ya semoga masih ada takdir. Jadi karena saya sudah menyampaikan ya, haji itu untuk yang mampu. Ya kalau tidak mampu, ya sudah, terima dengan hati yang happy. Yang penting ibadah jalan. Mau haji ribuan kali, kalau kewajiban sholat tidak dikerjakan, percuma teman-teman ya. Neraka tempatnya. Karena itu syaratnya. Jadi kalau kita tidak haji, jangan dijadikan alasan. Maka enak kita sebenarnya.
Kenapa saya bilang enak kalau kita itu masih belum dimampukan haji? Bayangkan kalau kita tidak diberikan kemampuan finansial haji oleh Allah, maka kita itu tidak perlu capek-capek. Capek haji itu. Tapi karena Allah, maka capek itu hilang. Begitupun ketika kita ikhlas karena Allah, karena tidak diberikan kemampuan dan kita menerima, ya enak hidup kita. Atau masih ada ibadah-ibadah yang lain. Apalagi itu yang tiap hari wajib kita kerjakan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Amer pun menyebut jika memang berhaji adalah takdirnya, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Masya Ini Allah. merupakan satu dari keajaiban yang ditunjukkan Sang Ilahi bagi siapapun umatnya yang yakin. Masya Allah. Jadi memang dia sudah memiliki keyakinan yang luar biasa. Jadi si Amer ini sudah menanamkan kepada keimanannya dia, kepada keyakinannya dia, bahwasanya dia meyakini kalau Allah mentakdirkan saya untuk beribadah haji, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya. Dan dia buktikan itu. Allah rubah segalanya. Pesawat yang sampai 2 kali, tapi karena tetap tidak bawa Amer, maka oleh Allah balikin dia dengan cara Allah sendiri. Sebenarnya teman-teman ya, kalau ini bukan kehendak Allah, bukan maunya Allah itu supaya Amer ini dibawa. Kalau sudah terjadi kesalahan teknis apalagi darurat, ini kan orientasinya ini kepada kecelakaan. Jadi ada 2 di sini. 2 ketentuan Allah yang berlaku di situ. Skenario Allah ini Masya Allah memang luar biasa. Yaitu yang pertama, pesawatnya dibikin bermasalah, psikologis pilotnya juga dibikin menuju kepada kembali tadi. Banyak hal lah, kita tidak tahu ketika Allah itu menskenariokan sesuatu. Yang jelas intinya, kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Makanya ketika Allah berkehendak atas kebaikan, maka tidak ada satupun yang bisa memperburuk seseorang itu. Dan sebaliknya, kalau Allah berkehendak keburukan, tidak ada yang bisa berbuat kebaikan kepada orang itu. Hanya saja semua itu ada sebabnya. Jadi supaya kita tidak oleh Allah tunjuk kepada yang buruk, maka lakukan ikhtiar yang sifatnya berbuat baik. Maka insya Allah Allah akan mengarahkan kita kepada yang baik-baik. Mohon maaf, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi, semoga kita yang belum bisa menunaikan ibadah haji oleh Allah ditakdirkan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah rukun Islam yang nomor 5 ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.